Hai sahabat kreatif. Nah, kali ini saya sedang kena macet. Nah, untuk memanfaatkan waktu lebih baik kita belajar. Ayo sahabat kreatif, kita mau belajar tentang bagaimana menulis puisi. Nah, sahabat kreatif, coba kita lihat dulu ya contoh puisi ini. Kiloan mil ditempuh, tenaga kian hari kian rapuh, taruhan jiwa yang sewaktu-waktu bisa melayang, buratan senyum tetap menghiasi wajahmu. Semilir angin menerpa kulitmu yang mulai keriput, kibasan tetes hujan membasahi seluruh tubuhmu yang layu. Hasratmu mendidik anak negeri tak pernah pudar. Jiwa membara, meluluh lantakkan pekikan alam yang hendak berkata, kau rebahkan tubuh sejenak, nikmati hiasan mata morgana. Alunan musik alam tak menghentikan langkahmu. Hantaman kefanaan rasa tak membuat semangatmu karam untuk bertemu dia seragam coklat. Nah, sahabat kreatif, puisi ini sebenarnya saya tulis ketika saya mau pergi mengajar, tetapi pas saya menggunakan motor, saya kena hujan. Habis basah badan saya, seluruh badan kena hujan. Nah, muncullah sebuah puisi. Nah, sahabat kreatif, menulis puisi artinya kita menulis sesuatu di balik sesuatu. Saya menggunakan perumpamaan hujan untuk menyatakan bahwa perjuangan untuk mendidik anak yang sudah dipercayakan kepada saya itu tetap saya lakukan, walaupun hujan, walaupun basah, walaupun menggunakan motor menuju ke tempat tugas basah, tapi tetap saya berjuang untuk sampai ke tempat tujuan bertemu dengan anak didik. Nah, ini berarti saya menggunakan perumpamaan hujan, menggunakan perumpamaan angin, menggunakan perumpamaan kiloan mil, menggunakan perumpamaan yang berhubungan dengan hujan, yaitu tadi kibasan tetes hujan. Nah, itu semua ya. Nah, ini semua merupakan kata-kata perumpamaan, majas-majas yang saya gunakan untuk menyatakan bahwa saya tetap semangat dalam mengajar walaupun menjalankan tugas, pergi ke tempat lokasi tugas kena hujan. Nah, jadi ada alunan musik alam itu maksudnya suara gemuruh guntur ya, suara hujan. Nah, itu ya sahabat kreatif. Nah, untuk lebih lanjutnya, ayo sahabat kreatif, kita bahas ya bagaimana harusnya kita menulis puisi. Nah, menulis puisi adalah menulis sesuatu yang bukan sesuatu itu. Nah, contoh misalnya laut ya. Kita ingin menulis tentang laut. Misalnya kita berada di pantai, kita melihat laut. Nah, sebenarnya kita bukan ingin mengisahkan tentang laut itu, tapi mengisahkan tentang sesuatu di balik laut itu. Misalnya kita mau mengatakan tentang cinta kita kepada ibu, tapi menggunakan perumpamaan laut ya, sahabat kreatif. Nah, menulis puisi kalau kita ingin menggunakan contoh laut, ya berarti kita harus tahu sifat laut itu apa. Luas, dalam, asin ya. Kerjanya menenggelamkan, menghanyutkan. Nah, dengan menggunakan perumpamaan laut sudah bisa jadi sebuah puisi. Contohnya, pada lautan cinta ibu, aku hanyalah telaga cinta yang kering. Nah, lautan cinta itu sahabat kreatif artinya cinta yang luas, cinta yang dalam. Nah, kemudian sahabat kreatif, kunci menulis puisi yang kedua adalah penulis hendaknya memiliki pembendaharaan kata lengkap dengan mengetahui sifat, kerja atau fungsi kata. Seperti sifat laut. Seperti apa sifat laut ya? Seperti tadi dalam, asin, kerja laut bagaimana dan fungsinya seperti apa ya. Jadi kita harus tahu dulu. Kemudian yang ketiga sahabat kreatif, kita harus melakukan pemilihan kata yang berdekatan satu keluarga dengan majas utama ya Bapak sahabat kreatif. Contoh, bila kita menjadikan laut sebagai majas utama, maka
kata selanjutnya harus berhubungan dengan laut, seperti ombak, pantai, perahu, dermaga. Nah, kemudian yang keempat, sahabat kreatif, kita membuat puisi harus memiliki misi atau tujuan ya. Misalnya bisa bermanfaat sebagai motivasi, bisa bermanfaat untuk pencerahan, bisa bermanfaat untuk pengetahuan. Seperti tadi ya, puisi yang saya buat tadi, pengorbanan seorang guru. Nah, itu kan sebagai motivasi, walaupun hujan tapi tetap pergi menjalankan tugas. Nah, sahabat kreatif, apabila kita membuat puisi tidak memiliki tujuan, itu ibarat kita berjalan ke hutan itu tanpa kompas, ya. Kemudian sahabat kreatif, tips selanjutnya untuk membuat majas, yaitu kita harus bisa memilih. Kalau misalnya ada kata benda ketemu kata sifat, atau kata kerja ketemu kata sifat, bisa jadi majas. Contohnya, kalau tidak majas kan menyulam kain ya. Kalau menjadikan majas, jadilah dia menyulam kasih. Nah, kasih kan tidak bisa disulam. Nah, menyulam kasih ya, atau menyulam cahaya. Nah, itu berarti kita memberikan kebaikan. Nah, itu adalah majas ya, karena mengandung makna yang tidak sebenarnya. Nah, ini contoh ya, puisi yang bermajas, sahabat kreatif. Rindu kue bingka adalah rinduku padamu. Rinduku pada kue bingka adalah rinduku padamu. Di setiap manisnya ada senyummu. Kue bingka itu mempertemukan cinta. Nah, ini adalah contoh. Dia menggunakan kue bingka sebagai perumpamaan untuk menyatakan rasa rindunya kepada seseorang. Nah ya, demikian ya sahabat kreatif, membuat puisi. Puisi adalah budaya bangsa Indonesia, perlu kita lestarikan. Mari kita membuat puisi. Semua bisa menulis.